Shalom, adik-adik terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa kan? Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang amin selalu baik dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dipuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersukaria, kita bawa pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, semua hari juga adalah harinya Tuhan ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya, terpuji-pujilah Yesus Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama ya semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus kita. Amin. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Kita mau berjalan bersama Yesus setiap hari ya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Ayo semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Terima kasih atas anugerahmu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sesungguh yang baik Yesus. Syukur namamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, we worship you. Kami sembah Tuhan. Pujilah Tuhan, Bapa kami yang baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk manis dan kita akan mulai firman Tuhannya. Kalian siap? Nah, sebelumnya Kak Dwi mau nanya terlebih dahulu. Kalian pasti dong sering mendapatkan tugas baik dari mama maupun dari papa, dari guru juga. Sekarang perintah, banyak tugas yang dari guru yang harus kalian kerjakan. Mungkin
biasa aja sih kalau bisa dikerjakan dengan gampang. Tapi kalau ada tugas yang sangat berat, mungkin kalian, aduh tugasnya terlalu susah, tugasnya terlalu sulit, aku nggak bisa mengerjakan ini, aku malas melakukan ini, aku nggak mau lakukan perintah guru, aku nggak mau perintah mama papa juga nggak mau lakukan. Mungkin kalian bilang begitu karena kalian merasa tidak mau, tidak mampu, dan saya tidak mau melakukan itu gitu. Nah sekarang uh, menurut kalian benar nggak sih anak-anak yang tidak mau melakukan tugas dengan baik, dengan tanggung jawab? Tuhan bilang kita harus melakukan tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab dan melakukannya dengan senang hati. Baik perintah dari guru, dari orang tua pun dari kakak-kakak kita, kakak-kakak di gereja. Nah, sekarang Kak Budi juga akan cerita tentang seorang bapak nih. Seorang bapak mendapatkan perintah. Nah, kalau perintahnya gampang sih nggak apa-apa, tapi perintahnya ini super-super aneh dan mungkin sangat mustahil dilakukan oleh bapak ini. Tapi bapak ini melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang sukacita untuk melakukan pekerjaannya sampai selesai. Nah, Bapak ini adalah Bapak Nuh. Dia mendapatkan satu perintah dari Tuhan untuk membuat atau membuat satu bahtera. Kalau kalian belum mengerti bahtera, bahtera itu apa? Bahtera itu semacam perahu atau kapal, tapi ukurannya lebih besar. Nah, kalau kalian bisa lihat ini. Nah, ini adalah perahu-perahuan, perahu-perahu kertas. Ini gampang sekali Kak Dwi kalau membuatnya. Nah, tapi kalau wujud aslinya pasti besar sekali, muatnya banyak. Mungkin kalian sudah pernah lihat dong wujud bahtera asli atau perahu asli. Nah, ukurannya besar dan itu adanya di laut. Nah, Bapak Nuh mendapatkan satu perintah mungkin aneh kalau didengar oleh kita. Mungkin aneh didengar oleh Bapak Nuh waktu itu. Perintahnya apa Kak Dwi? Bapak Nuh mendapatkan satu perintah atau tugas dari Tuhan untuk membuat satu bahtera ini bukan di tepi laut, bukan di tepi sungai, tetapi dia harus membuat di dataran yang tinggi. Dataran tinggi itu misalnya gunung atau bukit untuk membuat bahtera ini. Bapak Nuh juga melakukannya dengan, kok bisa ya Tuhan memerintahkan membuat bahtera kok di atas gunung, kok aneh sekali, kok nggak di laut aja. Mungkin Bapak Nuh juga ngomong gitu ke Tuhan, tapi ini perintah Tuhan, dia harus lakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang lagi sama Nuh, Nuh kamu bikin bahteranya dari kayu yang khusus, jangan kayu sembarangan. Kayu khususnya itu diberi kasih nama sama Tuhan. Kayu ini ya, harus membuatnya kayu ini. Terus kamu ukur tuh, ukurannya sesuai yang Tuhan mau. Ukurannya nggak sembarangan. Nah, Nuh tambah bingung. Ini Tuhan perintahnya aneh ya. Kok suruh bikin perahu di atas gunung, ukurannya aneh. Terus harus pakai kayu ini juga. Tapi di balik keanehannya, Nuh tetap melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan hati senang. Mungkin kalian juga melakukan hal yang sama. Kok aneh ya, guruku kan suruh bikin begini, guruku suruh aku ngerjain tugas begini, kok aneh ya? Nah, terus kalian mogok nggak mau mengerjakan, terus orang tua kalian mengerjakan, berarti kalian tidak bertanggung jawab dengan tugas kalian. Sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, kalian harus melakukan apa yang orang tua kalian mau, guru kalian mau, lakukan dengan hati yang sukacita, jangan terpaksa. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang terpaksa, hasilnya tidak bagus dan tidak maksimal. Kalau kalian mengerjakan tugas dari guru, terus kalian nyontek, terus kalian melakukan dengan bersungut-sungut, pasti nilai kalian tidak bagus. Kalau kalian mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua kalian, kalian juga dengan aku nggak mau dengan mengerjakan setengah hati, kalian pasti pekerjaannya tambah sulit dan sukar. Nah, kita contoh seperti bapakmu, meskipun susah, meskipun dia agak gimana ya kok aneh, tapi dia melakukan dengan senang hati, dia lakukan tekun untuk membuat bahtera yang sebesar yang Tuhan mau. Terus berapa lama sih Kak Dwi waktu yang
dibutuhkan Bapak Nuh untuk membuat bahtera yang gede sekali. Nah, ternyata bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi berpuluh tahun dia mengerjakannya. Mungkin kalian bosan ya melakukan tugas-tugas kalian tuh setiap hari bosan. Tapi Bapak Nuh melakukannya itu dengan tanggung jawab loh. Dia tidak bosan-bosan melakukannya. Selama puluhan tahun dia membuat bahtera ini. Dia bikin setiap hari. Dia tekun mengerjakannya dari memotong kayu, memaku kayu sampai terbentuklah satu bahtera ini. Ternyata buah ketekunan Bapak Nuh ini menjadikan satu bahtera yang sudah jadi. Nah, sekarang kalian juga begitu. Meskipun kalian tidak mau, agak setengah hati melakukannya, mulai sekarang mulailah belajar untuk melakukan setiap tanggung jawab kita, tugas kita dengan hati yang senang karena hasilnya akan maksimal seperti Bapak Nuh tadi melakukannya dengan baik. Dia dilihat Tuhan, oh hasilnya bagus, hasilnya perfect, hasilnya sempurna. Nuh mendapatkan tugas lagi dari Tuhan. Tugasnya apa lagi nih? Kok tugasnya nggak berhenti-berhenti dari membuat bahtera. Nuh mendapatkan satu perintah. Nuh, sekarang kamu ajak tuh tetangga kamu untuk masuk ke dalam bahtera ini. Nah, tetangganya kira-kira terima nggak ya diajak Nuh untuk masuk ke dalam bahteranya? Nah, ternyata tetangganya itu pada nggak mau. Nuh justru diejek, Nuh justru dicela-cela, justru dianggap aneh. Nah, di saat Nuh ngomong ke tetangganya, yuk ikut masuk ke bahtera yuk, sebentar lagi kan mau ada air bah nih masuk ke daerah kita. Tapi Nuh dapat celahan dari tetangganya. Ih Nuh, kamu mah kayak orang stres. Gak ada angin, gak ada hujan. Kamu bikin bahtera di atas gunung. Terus kamu suruh kita naik. Kamu mah aneh. Nah, mungkin dianggap orang aneh nih si Nuh nih. Karena dia ketaatannya kepada Tuhan. Terus dia ngajak ke tetangganya lain lagi. Terus hasilnya juga sama. Ditolak sama tetangganya. Aku nggak mau aku nggak mau ikut-ikutan aneh kayak kamu, kata tetangganya begitu. Nah, dia terus mengajak tetangganya, tetapi tetangganya tetap menolak. Seperti mungkin kita, karena ketaatan kita kepada Tuhan, karena kita rajin sekolah minggu, karena kita rajin mengerjakan tugas, karena kita rajin membantu orang tua, mungkin orang anggap aneh, teman-teman kalian anggap aneh. Ih, kok kamu aneh banget sih? Kok kamu rajin banget sih sekolah minggu? Ih, kamu aneh. Ih, kok kamu rajin sekali belajar? Ih, kamu aneh. Kok kamu rajin banget bantu orang tua kamu. Nah, mungkin kita dianggap aneh sama teman-teman kita, tetapi kita itu berharga banget di hadapan Tuhan karena Tuhan nilai ketaatan kita, nilai tanggung jawab kita ya. Nah, Nuh melakukan apa yang Tuhan mau dengan sempurna. Sekarang tugas kalian juga sama. Kalian harus mengerjakan setiap tugas dari orang tua, dari guru, itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan hati yang terpaksa, jangan hati yang bersungut-sungut. Tuhan tidak mau kalian melakukan itu ya. Nah, apalagi tugas Nuh dapat tugas dari Tuhan. Tugasnya masih banyak nih ternyata. Nuh disuruh mencari satu pasang binatang. Nah, satu pasang itu berarti ada 2 ya, jantan dan betina. Jadi Nuh harus memasukkan binatang ini ke dalam bahteranya. Nah, satu pasang jantan dan betina dari hewan yang kecil sampai hewan yang gede. Dan Nuh tetap memastikan makanan tersedia di bahteranya. Jadi tugas Nuh double nih. Masukkan binatang, cari binatang tuh, cari. Terus dia harus memastikan makanannya ada di bahtera ini. Tugasnya super berat. Sangat-sangat berat. Tetapi Nuh melakukan dengan senang hati. Melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Karena dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dirinya sendiri. Nah, kalau kalian melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, berarti kalian mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan apapun tugasnya dengan senang hati. Kalau kalian mengerjakan dengan sungut-sungut, berarti kalian tidak mengasihi Tuhan. Kalian tidak mengasihi mama kalian, kalian tidak mengasihi guru kalian. Nah, Nuh memasukkan apa yang Tuhan suruh. Memastikan binatang ada makanannya dan binatangnya satu pasang dimasukkan. Karena tetangganya nggak ada yang mau,
Nuh coba sekali lagi mencoba ke tetangganya, ayo dong ikut, sebentar lagi ini akan ada air bah, aku mendapatkan tugas dari Tuhan kalau kalian harus masuk ke dalam bahtera ini. Tetapi lagi-lagi Nuh ditolak oleh tetangganya. Akhirnya Nuh nggak putus asa sampai di situ. Akhirnya Nuh minta keluarganya masuk ke sini. Jadi cuma berapa orang aja yang masuk ke dalam bahtera yang super gede itu. Siapa aja Kak Dwi? Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jadi cuma 8 orang aja yang masuk ke dalam bahtera ini. Akhirnya anaknya masuk, istrinya masuk, dan menantunya masuk semua ke dalam bahtera ini. Akhirnya Tuhan mendatangkan apa? Hujan yang sangat lebat. Hujannya itu lama dan gak berhenti-berhenti. Hujannya 1 hari kali, bukan. 3 hari, bukan. 4 hari, bukan. Hujannya itu dari pagi ketemu pagi. Dan selama 40 hari berturut-turut. Nah, kalau hujan 40 hari 40 malam, apa yang terjadi di Jakarta? Pasti banjir. Mungkin rumah kita udah penuh dengan air. Nah, begitupun juga keadaan Nuh waktu itu. Selama hujan besar datang, itu air semakin naik dan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan akhirnya perahu Nuh pun bisa berlayar. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang menolak Nuh tadi, akhirnya jadi tenggelam dan jadi mati mereka. Nah, karena mereka menolak ajakan Nuh. Nah, sekarang Kak Dwi minta pada kalian juga mengasihi dong teman-teman kalian yang belum ke gereja, yang belum kenal Tuhan, atau yang sudah kenal Tuhan tapi tidak rajin ke gereja, nggak rajin sekolah minggu. Sekarang tugas kalian untuk mengajak mereka untuk datang kembali ke sekolah minggu. Ajak teman kalian, ayo dong kita ke sekolah minggu, ayo dong kita datang ibadah, kita ibadahnya online lewat Zoom gitu, boleh. Kalian mendapatkan tugas yang sama seperti Nuh tadi, mengajak teman-teman kalian. Kalau Nuh mengajak tetangganya, kalian harus mengajak teman-teman kalian untuk beribadah kepada Tuhan supaya mereka juga selamat. Nah, tugas hari ini Tuhan memerintahkan kita semua, kalian dan Kak Dwi, untuk mengajak setiap saudara-saudara kita yang belum rajin, belum setia, yang belum kenal Tuhan, datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, dari sini kita belajar banyak dari seorang Nuh ini. Nuh mengajarkan kita untuk satu, belajar bekerja dengan tekun. Meskipun kita tidak menyukai pekerjaan itu, kita harus melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan, tugas apapun dari guru, dari orang tua, lakukannya dengan senang hati, bukan dengan hati yang terpaksa. Karena kalau kita melakukan dengan hati yang terpaksa, Tuhan tidak suka dan hasil yang kita dapatkan pun akan tidak bagus. Tugas yang kedua adalah kita mengajak teman-teman kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kalian boleh share YouTube ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa menikmati firman Tuhan. Nah, hari ini kuisnya yang kalian harus jawab dan kalian harus kirim ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Tugasnya apa? 1, kalian harus membuat perahu seperti ini dan difotoin dan terus dikirim ke WA-nya kakak sekolah minggu. Itu 1. Tugas yang kedua, tadi Bapak Nuh membuat 1 bahtera tadi. Ternyata cuma beberapa orang aja yang diselamatkan. Nah, sekarang apa dan siapa aja yang diselamatkan oleh Bapak Nuh dan dimasukkan ke dalam bahtera tadi? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kuisnya cuma itu saja. Kuisnya cuma 2 ya hari ini. Membuat bahtera, membuat perahu kertas kayak gini, kalian boleh warnai, boleh kalian pakai kertas origami, boleh kalian warnai sampai hiasin dengan cantik. Nah, terus yang tugas kedua, siapa dan apa saja yang sudah masuk ke dalam
Bahtera Nuh tadi. Hari ini jelas tugasnya kalian apa? Harus dilakukan dengan senang hati, bukan dengan hati yang terpaksa, dan lakukannya dengan senang hati ya. Firman Tuhan hari ini pelajaran yang baik bagi kita semua. Sekarang bagaimana adik-adik? Kalian mau melakukan tugas dengan senang hati? Apa mau hati yang terpaksa? Tuhan lebih menyukai anak-anak yang melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, baik sebagai siswa, baik seorang anak dengan senang hati, dengan hati yang gembira, bukan dengan hati yang terpaksa. Amin, firman Tuhan sampai di sini. Kalian lakukan tugas dengan baik ya. Jangan lupa kirim tugasnya ke kakak guru kalian. Terima kasih. Amin, firman Tuhan hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami. Pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan melawan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.